Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ini saya Momi Andai dan ini Andai itu. kita akan belajar materi kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan belajar bahasa Indonesia di halaman 19 sampai halaman 22. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share karena dukungan dari teman-teman semua akan sangat berarti untuk kemajuan channel kita. Yuk kita mulai belajar bersama. Aduh. Bukunya dibuka dulu. Yang benar. Gara-gara ini Mas habis ya bukunya. Sampai ini. Wes ini saya itu ya. Iki kene wis. Jangan habis-habis. Wes. Kelamaan. Iki wis entek. Jadi diwati yo. Sini. Nomor 1. Saya tak tulis nih. Ya. Nomor 1 apa? Ini ceritanya agak panjang-panjang ini. Nanti tak bacain ceritanya masing ada ceritanya. Nomor 1. Dongeng kepala cerita tentang kejadian di zaman dulu yang aneh-aneh dan ceritanya berdasarkan B. Khayalan. Ya. Nomor 2. Berikut fungsi dari dongeng kecuali Ya, apa? B. Kecuali. D. Ya, apa? Membuat anak-anak malas. Iya. Ceritanya 2 menit. Nanti tak baca kan aku semua. 3. Berikut adalah yang perlu diperhatikan saat memerankan tokoh dongeng kecuali jumlah penonton. Kecuali ekspresi ya, penghayatan iya. Jumlah penonton kira iso dihitung. 4. Memerankan tokoh dongeng dengan percaya diri. Ya, tak baca. Ini untuk nomor 5 sampai 10. Pohon kelapa yang sombong. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Sang raja juga gemar berkebun di perkebunan istana yang sangat luas. Raja menanam banyak pohon buah-buahan, ada nangka, apel, jambu, pepaya, dan kelapa. Pohon tersebut dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari pohon kelapa dan pohon pepaya sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku," kata kelapa. "Ya, kamu memang hebat," jawab pepaya sambil tersenyum. "Semua bagian tubuhku juga bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan." Kelapa semakin menyombongkan diri. Kelapa berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang aku punya. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam, pepaya? Apa kelebihanmu?" tanya kelapa. Pepaya hanya menghela napas mendengar perkataan kelapa. Pohon jambu pun berkata kepada kelapa, "Setiap pohon pasti memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Lihatlah, pepaya tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, pepaya tidak ingin membuat kesusahan bagi yang ingin mengambilnya buahnya. Oleh karena itu, pohon pepaya tidak terlalu tinggi sehingga bagi yang memetik buahnya bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daun pepaya dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buah pepaya juga manis dan dapat melancarkan pencernaan. Kelapa hanya terdiam mendengar perkataan jambu. Ia menyadari bahwa perkataan jambu benar, setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun segera meminta maaf kepada pepaya. Nomor 5. Berikut apa yang diceritakan pada di atas kecuali D.
D apa? Emang ya. Ya, D kecuali pohon mangga. Ya, Tokoh yang nomor. mempunyai sifat sombong pada tuh di atas satu ya. Pohon kelapa. Ya, C. Nomor 7. Pohon jambu memiliki sifat Ya, pohon jambu sifatnya gimana? bijaksana. Ya. Nomor 8. Apa kelebihan Yang dimiliki oleh pohon pepaya kecuali ini batang apa? Berikut kelebihan dimiliki pohon pepaya kecuali batang. yang sangat keras. Memiliki rasa buah yang manis, Pohon jambu itu kan pohon kelapa adalah apa? Apa? meminta maaf kepada pohon pepaya. Ya, betul. Nomor 10. Peran yang dapat dipetik dari teman di atas adalah D. Ya, apa? Kelebihan jangan sombong terhadap kelebihan yang dimiliki karena setiap yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Iya, Romawi 2. Aku yang diceritakan dan betul disebut dengan Nah, pelakunya disebut. Ya. nomor 2. Bentuk cerita tradisional dari nenek moyang ibu sekali digunakan sebagai anak dengan disebut dengan cerita dongeng. Ya. Kita bacakan lagi. Untuk jawab nomor 3 sampai nomor 10. Pohon cemara dan semak-semak. Setiap pagi dan sore seorang nenek tua dan cucunya rajin menyirami pepohonan yang ada di taman. Salah satu pohon yang disayangi nenek tua dan cucunya adalah pohon cemara. Kian hari, pohon cemara kian tumbuh dengan subur. Nek, pohon cemara ini pasti bagus sekali setelah tumbuh. Dia akan memperindah taman kita, ucap si cucu. Iya sayang, jadi kamu harus lebih rajin merawat pohon-pohon ini ya, agar taman kita terlihat rapi dan indah, jawab si nenek. Bertahun-tahun kemudian pohon cemara itu sudah meninggi. Ia menghiasi rumah nenek tua itu. Nenek pun merasa sangat senang melihatnya. Dengan penuh kasih sayang sang nenek merawat pohon cemara. Selain pohon cemara, di taman juga tumbuh semak-semak. Namun semak-semak tersebut sedikit mengganggu keindahan pohon-pohon yang tumbuh di sekelilingnya. Tanpa disiram pun semak-semak tumbuh dengan sendirinya. Makin hari semak-semak makin menebal. Hampir di sekeliling pepohonan terdapat semak-semak tersebut. Pohon cemara pun merasa terganggu dengan kehadiran semak-semak itu. Hai semak-semak, kamu itu tumbuhan yang amat jelek dan hanya mengganggu pertumbuhanku. Kamu tak ada gunanya sama sekali. Lihatlah aku, makin hari aku tumbuh makin tinggi. Aku pun dapat memperindah taman ini, celetuk pohon cemara sambil membanggakan diri. Tetapi semak-semak bersabar. Meskipun pohon cemara telah menjelek-jelekkan dirinya, dia tetap bersikap tenang. Terima kasih atas perkataanmu pohon cemara yang indah, jawab semak-semak dengan senyuman. Hahaha, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tumbuhan kesayangan nenek? Sementara kamu hanya menjadi pengganggu, ejek si pohon cemara kembali. Semak-semak pun menjawab dengan lembut, ya memang tumbuhan lain tak terlihat sangat baik. Kuakui kamu memang indah pohon cemara, tetapi tunggulah saatnya kelak seseorang akan menumbangkanmu ke bawah. Melihatmu tumbuh terlalu tinggi, ia akan menggunakan gergaji tajamnya kepadamu. Saat itu kamu akan merasa dirimu seperti semak-semak, tidak lagi seperti pohon cemara. Nomor 1. Nomor 3. Pohon cemara dan semak-semak. Kalau kebun diceritakan pada turun di atas adalah tokohnya siapa dan siapa? pohon cemara Dan siapa? Cemara dan semak-semak. Nomor 5. Setiap pagi dan sore nenek dan cucunya menyirami pepohonan yang ada di taman. Ya. Paling loyo ditegur. Nomor 6. Nomor 6. Tokoh yang merawat pohon cemara dengan penuh kasih sayang adalah nenek dan cucunya. Oh berarti gue tokohnya kurang gue mau. Oh sini tuh tokoh Kan nenek percakapan nenek ben tokoh tumbuhan. tokoh tumbuhan tok yo wis ding. Nomor 7. Nomor 7. Tokoh pada turun di atas yang tokoh yang ada dengan memiliki sifat sombong adalah Ya, sopo? pohon cemara. Ya. Apa sombong? Kurang ngerti itu. Kok ada di koyo kesana kemai? Nomor 8. Kau coba-coba pada turun di atas adalah Ya. bijaksana. Ya.
Episode 9. Pencemaran merasa terganggu karena kehadiran semak-semak. Terus 10. Pesan yang tepat-tepat tertulis di atas 1 ya. Tidak boleh apa kita? Tidak boleh sombong. Iya, jadi manusia itu tidak boleh bahas sombong. Misalnya kamu pintar, kamu tidak boleh nyombongin kepintaran kamu. Kalau kamu pintar juga kamu ada kekurangannya mungkin di hal lainnya. Nomor 1. Ya. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng apa? Cerita apa? Cerita hayalan. Yang bagaimana? Enggak tahu juga tanya saya. Ada tadi kuesan. Cerita hayalan yang gimana? Turun temurun. Diceritakan dari dulu terus diceritakan lagi generasi selanjutnya seperti itu. Nomor 2. Bagaimana memahami isi dari dongeng? Nah, kalau mau paham berarti kamu harus gimana? Mendengarkan. Bukan mendengarkan, tapi apa? Menyimak. Orang menyimak, membaca dengan apa? Membaca dengan bijaksana. Orang membaca dengan bijaksana, membaca dengan cermat. Oh iya, sing dimaksud apa? Ngono lho. Nomor 3. 3. Tak banyak baca ke dulu. Sorry dulu. Yo. Di kebun pekarangan rumah warga itu Sing ngene suarane to. Salah satunya ada bunga mawar yang sangat cantik dan tidak banyak orang yang memuji bunga mawar ini sampai bunga mawar menjadi sombong diangkut dan tidak mau mengikuti kebun yang lainnya. Di pagi yang indah, Di pagi hari yang indah, matahari bersinar sangat cerah. Pertemuan sangat bahagia menyambutnya. Aku langsung mawar yang jadi banyak lagi. mau coy ya kayak gitu. Ada koma moco ndak kayak gitu. Mawar yang cantik ini koma ki yo leren sih. Orang yang memuji kecantikanku, sang mawar bernyanyi. Ada apakah gerangan kau mawar bagai sekali pagi ini? Tanya sang pohon mangga. Coba, sana. Sang mawar tidak menghiraukan pertanyaan pohon mangga. Dia tetap bernyanyi, namun pohon mangga mengulangi pertanyaannya. Hai kau mawar, apa hari ini sangat bahagia? Sang mawar pun melirik pohon mangga dan berhenti sejenak untuk bernyanyi, namun dia tetap tidak menjawab pertanyaan pohon mangga. Hingga akhirnya sang pohon mangga merasa kesal pada sang mawar. Para tumbuhan lain pun berunding untuk mendiamkan sang mawar untuk sementara waktu supaya si mawar tahu rasanya jika tidak ada yang menggubris dia. Pada suatu hari ada seorang yang memuji sang mawar. Wah, bunga mawar itu sungguh indah sekali, nan cantik, harum, sungguh memerbak. Tidak ada yang menandingi kecantiknya. Terima kasih wahai manusia. Aku memang mawar yang paling cantik di sini, jawab sang mawar. Sang mawar mulai bernyanyi lagi. Ketika dia hendak bernyanyi, tiba-tiba suaranya serak dan dia sangat kesakitan karena susah untuk bernyanyi. Sang mawar pun berteriak minta tolong pada tumbuhan yang lain. Tolong, tolong, leherku sakit, teriak sang mawar. Makanya jadi tanaman jangan sombong, itu akibatnya, kata pohon mangga. Tumbuhan yang lain pun ikut menyurai sang mawar. Maafkan perilakuku selama ini teman-teman, aku memang sombong akan keindahan kelopakku. Kini aku menyesalinya, aku tidak akan mengulanginya lagi, ujar sang mawar merintih dan meminta maaf. Akhirnya pohon mangga dan teman-temannya membantu sang mawar untuk menyembuhkan suaranya karena sang mawar meminta maaf dengan tulus pada semua teman-temannya. Selang beberapa waktu suara sang mawar kembali seperti semula. Kini sang mawar tidak sombong lagi, mereka saling menghargai dan bahagia selamanya. Dimoco dulu. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di atas? Ya, siapa saja? Mawar dan pohon mangga dan teman-teman. Ya. Nomor 4. Terus kan siapa-siapa tokoh yang ada di Nah, sifat berarti sifatnya masing-masing. Sang mawar piye? Nanggusang luwe ora mawar tok, sang mawar ning ngono. Anu sing sijine sapa? Pohon mangga lho, ora mangga tok, anak mangga ki panggane kae lho. Kalau pohone wite dadi bedane. Mangga titik 2. Apa? Bijaksana. Enggak bijaksana. Wong dene mau mendiamkan kok. Berarti dia apa? Dia tidak sombong lagi. Berarti dia orangnya apa?
ora baik, itu dia tegas. Kalau kamu kayak gitu Tegas. sombong, iyalah tegas, kamu wis tak diem aja gitu. Terus nomornya. Ya, Kok pacarnya dapat dengan di atas? ya, apa Jangan pelajaran? sombong. Tidak boleh sombong atau jangan sombong. Ber. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita berdua untuk belajar bahasa Indonesia. Jangan lupa selalu untuk nonton channel kita ya teman-teman. Jangan bosan, yuk. Aduh.